dalam surga, kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Biar Engkau berfirman bagi kami semua, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan, setiap semua kami yang mendengarkan akan berita firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, berbicaralah kepada kami semua, biar Roh Kudus menyingkapkan rasa firman-Mu. Kami siap dengar firman-Mu Bapa dan jadi pelaku dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara-saudara dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kesempatan ini untuk saya menyampaikan berita firman Tuhan yang akan memberkati saya dan memberkati saudara-saudara yang ada di rumah yang mendengarkan tayangan ini. Saya mengawali dengan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Artinya waktu yang Tuhan berikan untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan akan nama Tuhan. Banyak waktu yang Tuhan sudah berikan, tapi jangan lupa juga waktu untuk Tuhan. Engkau pergunakan itu. Saya akan membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat 4 berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, ayat ini adalah ungkapan dari Daud, di mana Daud menyampaikan sebuah pesan, dan pesan itu juga sampai kepada saudara yang termuat dalam berita firman Tuhan dalam topik Tuhan Gembala yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, saya tidak tahu saudara sedang berjalan dalam kondisi seperti apa yang sedang saudara jalani sekarang ini. Tapi Daud pernah mengalami satu perjalanan hidup yang bagaikan di lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini diibaratkan seperti bayang-bayang maut. Dia ada pada titik yang paling bawah di lembah. Lembah kekelaman ini bicara seseorang ada pada satu titik di mana dia diperhadapkan pada situasi dan kondisi keadaan yang katakanlah tidak bisa berbuat apa-apa. Di lembah kekelaman. Yang nyaris dalam kondisi keadaan yang mungkin saudara-saudara kasih Tuhan, bahaya. Itu lembah kekelaman. Hari-hari ini mungkin tanpa saudara menyadari bahwa kita sedang berada di lembah kekelaman. Kenapa saudara saya katakan demikian? Karena kondisi COVID-19 kita ini ada pada satu titik di mana diperhadapkan pada bahaya maut. Kita dihadapkan pada lembah kekelaman. Dampak dari COVID-19 yang menyebabkan saudara-saudara mengalami baik kesulitan, baik mengalami situasi dan kondisi keadaan yang tidak mengenakkan, itu bicara lembah kekelaman. Tetapi dalam tulisan firman Tuhan di sini, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya adalah sekalipun dia berjalan dalam situasi dan kondisi yang secara manusia nggak mungkin, saudara. Secara manusia ada dalam situasi yang nggak pasti secara manusia. Secara manusia ada dalam kondisi keadaan yang mengkhawatirkan. Itu bicara lembah kekelaman. Baik persoalan, masalah, tantangan yang saudara hadapi, yang sedang kita hadapi bersama, itu bicara lembah kekelaman. Tetapi menariknya di sini firman Tuhan berkata, aku tidak takut. Saudara-saudara, aku tidak takut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Saudara membayangkan dalam tulisan Daud di sini, dia ada pada titik yang paling bawah, saudara-saudara. Tetapi dia berkata, aku tidak takut. Mengapa dia tidak takut? Karena dia percaya bahwa penyertaan Tuhan ada. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Karena dia Tuhan Yesus khususnya adalah gembala yang baik. Gembala yang baik
yang menjaga, yang memelihara domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik dan dia adalah pemelihara hidup saudara dan saya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berjalan dalam bayang-bayang maut, sekalipun kita berjalan dalam kondisi keadaan yang mengkhawatirkan secara manusia, sekalipun kita berjalan dalam keadaan dan situasi yang membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa secara manusia, saudara. Ayat selanjutnya berkata, aku tidak takut bahaya. Ada banyak bahaya yang sedang terjadi sekarang yang mengintai setiap manusia, saudara-saudara. Termasuk saudara dan saya. Bahaya maut yang setiap saat mengintai kehidupan setiap orang. Tapi berbahagialah kita yang menaruh percaya kepada Tuhan. Saudara, dalam segala tugas pekerjaan dan semua aktivitas, tidak tahukah bahwa setiap saat kita, saudara-saudara, diperhadapkan pada bahaya maut sepanjang hari. Dan Daud mengungkapkan akan hal itu. Tetapi aku tidak takut, sebab engkau besertaku. Saudara, ini prinsip kehidupan orang percaya, umat Tuhan, yang tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Aku menyertai engkau. Dan penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap hidup kita, dalam hidup saudara. Penyertaan Tuhan sempurna sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berjalan kemudian dalam kondisi keadaan yang bahaya, tetapi kita tidak takut sebab Tuhan besertaku. Ayat ini berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Dia Tuhan yang menyatakan rencananya dalam setiap kita yang menaruh harap kepadanya, bahwa dia menyertai kita dengan kuasanya. Tongkatmu itu bicara tentang kuasa Tuhan, power yang dari Tuhan. Bicara kuasa Roh Kudus yang terus menyertai, seperti janji Tuhan, dia memberikan roh penolong yang menyertai kemanapun kita pergi. Gadamu dan tongkatmu, kuasa Tuhan yang terus ada menyertai saudara dan saya. Sehingga firman berkata, aku tidak takut. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara sedang diperhadapkan pada situasi dan keadaan seperti ada di lembah kekelaman. Saudara-saudara, saudara mungkin sedang berada sepertinya dalam kondisi keadaan bayang-bayang maut. Iya. Karena keadaan yang sedang terjadi di luar sana, saudara-saudara. Tetapi kita mau tetap berharap dan percaya Tuhan menyertai saya, menyertai saudara, sehingga kemanapun kita pergi, dia juga ada di sana. Amin, saudara-saudara. Nah, penyertaan Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 di sini kita akan melihat di ayatnya yang ke-1 dan ayat 2. Ini, penyertaan Tuhan menjadi sempurna begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selanjutnya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bicara jaminan dalam kehidupan orang yang percaya, yang menaruh harap kepadanya. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman, artinya dengan segala persoalan dan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, aku tidak takut. Karena firman berkata, Tuhan adalah jaminan di dalam hidup. Aku tidak takut, aku takkan kekurangan. Dan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Ada pertolongan yang dari Tuhan. Dan saya percaya pertolongan Tuhan itu pun nyata bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang mendengarkan tayangan ini. Amin. Ketika engkau menyadari bahwa aku ada sebagaimana ada, bisa bernafas, bisa beraktivitas dan melaksanakan semua tugas-tugas dan kegiatan, sekalipun mungkin engkau sedang mengalami dalam kondisi keadaan yang sedang mungkin katakanlah dalam keadaan seperti ayat ini berkata dalam lembah kekelaman. Tetapi kita mau percaya Tuhan Yesus ada senantiasa bersama dengan kita. Kita bisa melewati itu dan kita ada sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan di ayat 3, ia menuntun aku di jalan yang benar
oleh karena namanya. Puji Tuhan. Saya mau sampaikan tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Yang tidak ada nama lain yang olehnya manusia mendapat jaminan kehidupan kekal. Selain kita percaya hanya di dalam Yesus Kristus. Maka itu sebab saya mau sampaikan kepada saudara, tetaplah di dalam Dia. Ayat terakhir Yesaya pasal 40 ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian. Bagi saudara jemaat yang ada di rumah. Yesaya pasal 40 ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlukuk-lukuk menjadi dataran. Ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, lembah air mata, lembah kekelaman akan diganti dengan sukacita. Saudara, kesusahan akan diganti dengan penghiburan yang dari Tuhan. Ketidakberdayaan, Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa berjalan. Setiap lembah harus ditutupi dan setiap gunung bukit diratakan. Sehingga kita bisa berjalan di jalan yang rata itu. Dan ini janji Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Karena kita percaya Dia adalah gembala yang baik. Yang memberi jaminan kepada domba-dombanya. Sehingga domba-dombanya itu dibawa, dituntun di air yang tenang. Di padang yang hijau, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan dibawa di jalan yang rata sehingga kita bisa melangkah. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Maka saya mau katakan pada kesempatan renungan saat ini. Saudara dan saya kita yang sedang berjalan. Katakanlah hari-hari ini bagaikan lembah kekelaman. Jangan kehilangan harap. Ya, jangan putus asa. Tetapi terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Yesus saja. Dia gembala yang baik. Yang tahu siapa saudara. Yang mengerti setiap problem. Yang mengerti setiap persoalan yang saudara hadapi. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, jemaat Sola Gracia khususnya, dan saudara-saudara yang ada di rumah. Kiranya kasih karunia anugerah Tuhan jadi bagian saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang mendengarkan tayangan ini. Berkat Tuhan jadi bagian saudara. Amin. Salam saya untuk saudara yang ada di rumah. Kiranya berkat jasmani rohani jadi bagian saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau gembala yang baik, yang terus menuntun kami. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, kami tidak takut karena ada Yesus bersama dengan kami, yang menjaga, yang memelihara kami, yang melindungi kami dari segala bahaya. Kami percaya demikian juga pun bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap mereka. Hamba taruh seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Mereka kembali dalam tugas, aktivitas dan pekerjaan mereka. Tuhan, nyatakan terus pembelaan dalam kehidupan mereka. Dan hiburkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan biar kehidupan mereka terus layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, hamba berdoa, baik sebagai suami, baik sebagai istri, anak-anak, orang tua dan keluarga-keluarga. Hamba pertaruhkan mereka dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Tuhan adalah pemelihara kehidupan kami. Dunia boleh bergelora dengan keadaan dan situasi. Tapi kami umat Tuhan, kami terus dipelihara oleh Engkau. Kami terus dijaga oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Hamba berdoa turun kiranya berkat Tuhan bagi jemaat-Mu, berkat jasmani rohani, penyertaan dan pertolongan yang dari Yesus menjadi bagian seluruh semua kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami syukurkan semua berkat dan firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam untuk kita semua. Amin.